Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heran Firmansyah sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro 2, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 6A, ya semoga selalu berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, di video kali ini perkenalkan saya Taufik Hidayat sebagai moderator dari presentasi pada kali ini. Lalu di kelompok 4 ini ada beberapa pemateri. Yang pertama ada pemateri dari Siti Hoirunisa, dan yang kedua ada Dapa Prasta, yang ketiga ada Rini, dan yang keempat ada Nadia Nurmaulidia. Nah, dari presentasi kelompok keempat kali ini akan membahas tentang keseimbangan simultan pasar barang dan pasar uang. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Hoirunisa, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu pasar barang. Pasar barang merupakan pasar yang dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kemudian permintaan dalam pasar barang ini ialah agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya ialah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kemudian pasar barang atau komoditi, dan bisa dikenal juga dengan bursa komoditi, yaitu pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang-barang komoditi, yaitu misalnya seperti kopi, kedelai, kemudian gula, jagung, tembakau, karet, emas, perak, tembakau, dan yang lainnya. Kegiatan ekonomi yang tergolong dalam pasar barang yaitu yang bagian pertama yaitu pasar barang nyata atau real, di mana memiliki arti yaitu pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk dan fisik yang jelas. Contohnya seperti pasar Kebayoran Lama dan pasar Senen. Kemudian yang kedua yaitu pasar barang abstrak, di mana pasar ini hanya menjual produk tidak terlihat secara fisik. Contohnya seperti pasar komoditas atau komoditi yang menjual barang semu, seperti pasar karet dan pasar tembakau. Kurva IS. Kurva IS ini menyatakan hubungan antar tingkat suku bunga, yaitu I atau R, serta tingkat pendapatan nasional yang muncul di pasar barang dan jasa. Bagian kedua yaitu pasar uang. Pasar uang ialah keseluruhan permintaan dan penawaran dana ataupun surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang ini sering juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek. Dan pasar uang ini merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek dalam pasar uang. Valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan juga hutang luar negeri. Pasar uang tradingnya yaitu dilakukan melalui bursa atau stock exchange, pasar yang sifatnya abstrak. Tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui dis atau dealing room masing-masing peserta. Contohnya yaitu kegiatan pasar uang adalah sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito. Keterkaitan antara pasar barang dengan pasar uang. Ada 2 keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu pendapatan permintaan uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat output pendapatan atau agregat Y meningkat, maka jumlah transaksi yang memerlukan penggunaan uang meningkat pula. Pendapatan yang ditentukan di pasar barang memiliki pengaruh besar atas permintaan uang di pasar uang. Kemudian yang kedua yaitu belanja investasi
yang direncanakan dalam tingkat bunga. Belanja investasi yang direncanakan atau I bergantung pada tingkat bunga yaitu R. Semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan. Terima kasih kepada Siti Firnisa dan pemateri selanjutnya yaitu Dapa Prasta, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapa Prasta akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang investasi, tingkat bunga, dan pasar barang. Ketika tingkat bunga turun, investasi yang direncanakan naik. Sebaliknya, ketika tingkat bunga naik, investasi yang direncanakan turun. Alasan dari efek ini bahwa investasi adalah pembelian modal baru oleh perusahaan. Keputusan perusahaan untuk berinvestasi pada suatu proyek bergantung pada apakah laba yang diharapkan dari proyek tersebut sesuai dengan biaya. Biasanya, biaya proyek investasi yang besar adalah biaya bunga. Uang yang dipertimbangkan untuk menjalankan proyek umumnya dipinjam dan dilunasi kembali pada periode yang lebih lama. Biaya adil proyek investasi bergantung sebagian pada tingkat bunga biaya peminjam. Ketika tingkat bunga naik, uang menjadi lebih mahal dan sedikit proyek yang mungkin dijalankan. Kenaikan tingkat bunga cenderung mengurangi tingkat belanja investasi yang direncanakan. Ketika tingkat bunga turun, akan lebih murah meminjam uang dan lebih banyak proyek investasi yang mungkin dijalankan. Penurunan tingkat bunga cenderung menaikkan tingkat belanja investasi yang direncanakan. Hubungan antara tingkat bunga dan investasi yang direncanakan diilustrasikan oleh kurva permintaan yang melandai turun. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah pula tingkat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga untuk mempertimbangkan pengaruh hubungan ini terhadap pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Banyak tingkat yang mungkin terjadi masing-masing berhubungan dengan tingkat bunga yang berbeda. Ketika tingkat bunga berubah, investasi yang direncanakan berubah pula. Oleh karena itu, perubahan tingkat bunga atau R juga menyebabkan perubahan belanja total yang direncanakan, atau C plus I plus G. Efek perubahan tingkat bunga meliputi yang pertama, yaitu tingkat bunga yang lebih tinggi atau R, menghambat investasi yang direncanakan atau I, dan yang B, investasi yang direncanakan adalah bagian dari pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. Yang selanjutnya C, oleh karena itu, ketika tingkat bunga naik, pengeluaran agregat yang direncanakan pada segala tingkat pendapatan turun. Dan yang terakhir, yang D, akhirnya penurunan pengeluaran agregat yang direncanakan menurunkan output atau pendapatan equilibrium atau Y sebesar pengganda penurunan awal investasi yang direncanakan. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya C, oleh karena itu, ketika tingkat bunga naik, pengeluaran agregat yang direncanakan pada segala tingkat pendapatan turun. Dan yang terakhir, yang D, akhirnya penurunan pengeluaran agregat yang direncanakan menurunkan output atau pendapatan equilibrium atau Y sebesar pengganda penurunan awal investasi yang direncanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nadia dan Maulidia akan memaparkan materi tentang equilibrium pasar barang dan pasar uang. Equilibrium atau keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Dalam pasar barang ada tingkat equilibrium output agregat untuk tiap nilai tingkat bunga. Untuk nilai tingkat bunga tersebut bisa menentukan nilai equilibrium Y. Jadi nilai equilibrium Y turun ketika tingkat bunga naik dan naik ketika tingkat bunga turun. Ada hubungan negatif antara equilibrium Y dengan tingkat bunga. Alasan hubungan negatif ini adalah hubungan negatif antara investasi yang direncanakan dengan tingkat bunga.
Jadi ketika tingkat bunga naik, investasi yang direncanakan turun, dan penurunan dalam investasi ini menyebabkan penurunan nilai ekuilibrium Y. Jadi kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan investasi terhadap persamaan tabungan. Kurva IS berslop negatif sebab pada tingkat bunga tinggi maka investasi rendah, sehingga permintaan agregat rendah maka PDNQ juga rendah. Atau sebaliknya, sebelumnya dalam pasar barang bahwa ketika pembelian pemerintah meningkat dengan tingkat bunga konstan, nilai ekuilibrium Y naik, berarti kurva IS bergeser ke kanan ketika G meningkat. Dengan R sama dan nilai G lebih tinggi, nilai ekuilibrium Y lebih besar. Ketika G turun, kurva IS bergeser ke kiri. Keseimbangan pasar barang akan tercapai apabila permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, jadi bertemu dalam satu titik atau berpotongan. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang, jadi rumusnya L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu kurva LM miring ke atas. Kurva LM ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang terhadap penawaran uang. Kurva LM berslop positif. Melalui mekanisme pasar uang diketahui adanya hubungan searah antara output produksi dengan tingkat bunga. Pada pasar uang ada nilai ekuilibrium tingkat bunga untuk tiap nilai output agregat. Nilai ekuilibrium R ditentukan pada tingkat di mana kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang ditawarkan. Baik, saya Rini Alfiani Zahra akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nadia mengenai ekuilibrium pada kedua pasar. Diagram IS-LM adalah kurva IS dan LM yang bersama-sama dalam satu grafik. Titik di mana kedua kurva tersebut berpotongan adalah titik di mana ekuilibrium terjadi pada kedua pasar. Titik pertemuan IS dan LM tersebut menggambarkan keseimbangan pasar barang dan pasar uang secara bersamaan atau simultan. Selanjutnya peningkatan pembelian pemerintah atau G. Nilai ekuilibrium Y dan R dipengaruhi oleh perubahan G pada kebijakan fiskal. Peningkatan G menyebabkan nilai ekuilibrium Y dan R menjadi lebih tinggi, sedangkan penurunan G menyebabkan ekuilibrium Y dan R menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat G yang lebih rendah menyebabkan kurva IS menggeser ke kiri. Selanjutnya peningkatan penawaran uang atau MS. Nilai ekuilibrium Y dan R terpengaruh oleh perubahan MS pada kebijakan moneter. Peningkatan MS menggeser kurva LM ke kanan. Oleh karena itu, peningkatan MS menyebabkan nilai ekuilibrium Y menjadi lebih tinggi dan nilai keseimbangan R menjadi lebih rendah. Sedangkan penurunan MS menyebabkan nilai ekuilibrium Y menjadi lebih rendah dan R menjadi lebih tinggi. Karena penawaran uang menurun dan kurva LM bergeser ke kiri. Diagram IS-LM adalah cara yang bermanfaat untuk melihat efek perubahan kebijakan fiskal dan moneter pada output atau pendapatan agregat dan tingkat suku bunga melalui pergeseran kedua kurva. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersamaan. Dari keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat suku bunga. Kurva IS adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor real atau pasar barang. Slope atau kemiringan pada kurva ini adalah negatif. Sedangkan kurva LM adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor keuangan atau pasar uang. Slope atau kemiringan pada kurva ini adalah positif. Kedua kurva akan berpotongan pada satu titik. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video dari kelompok 4 yang membahas tentang keseimbangan simultan pasar barang dan pasar uang. Semoga dari penjelasan ini kita dapat mengambil ilmu dan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.